aku mikir lagi pandeminya akan berakhir kapan ya. Aku capek teman-teman, jujur saya kalau tidak libur itu nggak ada semangat ya. Bukannya ya kita kerja ya, nyenengin diri itu penting buat aku ya teman-teman ya. Ya untuk yang tidak suka libur ya silahkan, tapi menurut aku pribadi saya itu butuh apa ya teman-teman ya, saya itu bekerja untuk keluarga, untuk semuanya. Jadi saya juga punya hak untuk menikmati, maksudnya menyenangin diri. Rencananya aku libur itu pengen ketemu Mbak Sulastri 15 ya, atau juga disebut Lucky Yaman Channel, sama youtuber gede, youtuber besar yang 2 kali hilang channelnya lenyap. Kira dia mengira kalau saya libur itu kepinginnya kayak gitu. Yang namanya kencing nggak ditutup, apalagi pas aku ngeliat itu langsung. Saya tuh berpikirnya begini teman-teman ya, saya tuh orangnya jelek, gendut, hitam, mana ada cowok yang mau ya, apalagi sampai majikan nafsu sama pembantunya seperti saya, itu nggak mungkin. Hai pemirsa, Maya Kalbi nongol lagi. Aku tak sarapan sih ya, neneknya sudah kenyang. Aku pakai ini agar-agar singkong ya. Kemarin itu aku dikasih singkong Mbak Rahayu, itu aku bikin berbagai macam ya. Kurang begitu nggak medu teman-teman ya. Kalau orang Jawa bilang itu telone gak medu, jadi kenyal kayak gitu loh. Terus aku parut itu pakai parutan ini ya, parutan Taiwan punya ini, parutan buah ini. Kemudian sebagian tak bikin terasi dele atau disebut ento ya. Terus bagian aku bikin kue ini, masih 3 teman-teman, tinggal ini tok terus habis. Ini mau tak kasih ke Mbak Rahayu, ternyata sekolahnya gak masuk, libur, jadi ya kehabisan ya teman-teman ya, gak jadi berbagi, akhirnya dihabisin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi sarapannya aku bikin kuncun yang kemarin itu aku masak sedikit untuk nenek. Ini telur singkong tak campur agar-agar, itu tak tem, rasanya ya telur ya singkong, rasanya tetap singkong. Aku telurnya nggak merdu, telurnya kayak buki, kenal kayak singkongnya itu mentah gitu. Kemarin itu aku minta libur ke majikan teman-teman ya, majikan dua-duanya aku chat tanggal 12 pengen libur aku. Rencananya aku libur itu pengen ketemu Mbak Sulastri 15 ya, atau juga disebut Lucky Yaman Channel, sama youtuber gede, youtuber besar yang 2 kali hilang channelnya lenyap. Nggak tahu kenapa penyebabnya, kayak bicaranya itu loh yang bikin aku kayak gila, gokil, bikin betah ngedengerin, bikin ketawa. Kalau beliau ngomong itu selalu ketawa, saya itu menghibur banget. Oke teman-teman, aku sedikit cerita ya. Kemarin itu aku dimintai bantuan temannya majikanku sebelah, katanya masih saudara, saya nggak tahu ya, perempuan. Kalau yang tahu mungkin pembantunya yang lama sudah tahu lah, mungkin subscriberku juga yang di tempat sekolah itu, yang biasa aku ngajak ngobrol itu pasti tahu. Perempuan nggak begitu tinggi ya, setinggi saya ya, kecil orangnya, yang banyak omong itu loh. Kemarin orang itu kesini, aku manggilnya itu Cece ya, nggak tahu ya lebih tuaan saya apa tauan dia, nggak tahu, pokoknya aku manggilnya Cici gitu aja. Terus kemudian dia kesini bawa cabai dan bawang merah ya teman-teman ya, minta tolong disuruh bikin sambal gitu. Ini cabainya yang dibawa semalam aku sudah bersihin ya, dan ini bawang merahnya, udah ini aja bikin sambal. Katanya dia itu sering bikin sambal yang bikinin pembantunya yang lama di sini ya teman-teman ya. Katanya cuman bawang merah dan cabai. Setahu itu sambal di bawang merah, bawang putih, terasi ya,
bla 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 bla, banyak banget kayak gitu. Pokoknya seperti itu. Cuman dia bawa bawang merah dan cabai aja. Nenek aku batuk teman-teman. Aku tak kesana dulu. Neneknya batuk-batuk teman-teman. Aku kasih kue singkongnya itu. Gak tahu. Ya lanjut. Majikanku itu kalau kedatangan perempuan itu sewenangnya minta ampun teman-teman ya. Mereka berdua itu cocok banget. Maksudnya cocok itu kalau membicarakan orang itu kayak tubuh udah tutup. Kayak apa ya? Pokoknya mereka berdua itu suka banget ngegosip. Majikanku yang nomor 2 sama orang itu. Kalau di sini itu membicarakan kejelekan orang aja, ada aja yang dibicarakan kayak gitu. Aku ngerasain bosku ya guys. Memang seperti itu. Majikanku yang cowok itu yang nomor 2 itu suka banget membicarakan orang, apalagi kalau ketemu Cece itu ya, waduh, ngeruasani cocok banget. Pokoknya majikanku yang cowok itu seperti perempuan teman-teman ya, suka membicarakan orang kayak gitu. Heran aku. Yang di sebelah ini kan ada apa, saya juga kurang paham, kayaknya ada cekcok sedikit tentang masalah rumah tangga gitu loh, ada kerenggangan rumah tangga kayak gitu. Terus mereka berdua itu membicarakannya asik banget, kayak seolah-olah mereka berdua itu nggak punya dosa kayak gitu. Aku cuma ketawa aja. Ya, itu kan orangnya kayak sinis gitu teman-teman, yang mandang aku itu kayak gimana kayak gitu ya. Aku ya cuek aja gitu. Aku memang orangnya nggak mau tahu masa bodoh. Waktu aku pertama kali berantem sama majikan kan ada dia gitu. Waktu itu pas malam hari aku berantem sama majikan, dia ada di dekatnya majikan pas lagi ngobrol. Jadi Cece itu tahu kalau aku itu orangnya galak, kalau aku orangnya itu apa ya, kereng, aku orangnya sadis kayak gitu ya, tahu Cece itu. Jadi memandangnya saya itu kayak sebelah mata gitu teman-teman. Tiba-tiba semalam dia kesini bawa cabai minta tolong, kan aneh. Pokoknya sekarang itu pandangannya itu berbeda. Waktu aku pertama kali kesini itu baik banget ya teman-teman ya, gini ramah gitu. Soalnya dia belum tahu siapa aku, maksudnya itu dia belum pernah melihat aku berantem sama majikan. Nah setelah Cece itu tahu saya berantem sama majikan seperti apa, kemudian kayak berubah total 360 derajat teman-teman. Ke aku itu kayak sinis gitu memandangnya kayak gitu. Tapi aku mah cuek, aku di sini digaji tapi bukan terus diinjak-injak seenaknya hati gitu loh ya enggak. Saya punya harga diri, saya di sini tuh membantu orang tuanya ya. Aku di sini kan fokus menjaga nenek kayak gitu teman-teman ya. Terus aku ya banyak curhat ke teman-teman aku juga, pengen tahu sebetulnya kayak apa sih karakternya majikanku dulu waktu ada si pembantunya yang lama kayak gitu kan. Terus ada yang bilang gendaan wae majikanmu gini. Wih, aku bukan seperti itu teman-teman, maaf ya. Maksudnya itu gendaan itu maksudnya suruh diajak tidur kayak gitu teman-teman ya. Saya mah orangnya bukan seperti itu teman-teman ya. Aku di sini tuh kerja profesional, kerja. Aku misalkan kepingin ngelonte misalnya, ini misal gitu ya, ingin ngelonte misalkan kepingin jual diri lah ya, istilahnya pingin jual diri, pingin gituan, lebih baik di luar lapangan kerja, maksudku jangan di lokasi kerja kayak gitu teman-teman ya. Misalkan melakukan kesalahan seperti itu, misalkan kita kepingin seperti itu, aku nggak mau sama majikan teman-teman. Aku mending keluar. Maksudnya saya di sini membantu beliau bos, dan saya di sini menjaga orang tuanya. Jadi untuk dihubung-hubungkan ke arah sana saya tidak cocok. Misal kepingin nakal, kepingin ini di luar baik, ada tempatnya tersendiri, jangan sama majikan kayak gitu. Kalau aku orangnya seperti itu. Misal ini satu misal. Kemarin itu aku minta izin ke majikan yang pertama dan juga majikan kedua. Pokoknya dua-duanya itu aku chat secara pribadi kayak gitu kan. Pokoknya bulan ini tanggal 11 dan 12 aku pingin libur kayak gitu. Terus habis itu beliau ngomongnya yang majikan kedua ya, saya suruh ngomong majikan pertama, padahal saya sudah chatting barengan chattingnya itu jam 12 kemarin itu. Kemudian aku jawab iya bos, aku bilang itu, padahal aku sudah ngirim SMS itu barengan, chattingannya itu barengan kayak gitu. Terus reaksi majikanku yang pertama itu, ini lagi pandemi lagi parah. Majikanku yang pertama itu bilang di masa pandemi ini lagi rawan-rawannya, sangat berbahaya untuk kamu keluar gitu ya.
Terus habis itu aku ngejawab, tapi saya ingin libur bos, aku kayak gitu, ada kepentingan sedikit bos, aku bilang kayak gitu. Terus si majikanku yang pertama bilang, misalkan kamu ambil libur ada resikonya kamu tanggung sendiri, mau nggak? Resikonya berat kayaknya gitu, chattingannya kayak gitu teman-teman ya, resikonya berat. Aku masih berpikir teman-teman, resikonya berat apa ya, alah aku nggak bertanya teman-teman, daripada panjang lebar kali lebar kali lebar kali lebar, nggak ada ujung-ujungnya nanti agensi telepon nggak bla 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 bla, males banget ya. Terus akhirnya aku udah tutup, ya udah aku nggak jadi libur bos, yang bilang kayak gitu. Terus akhirnya majikanku yang kedua itu kirim stiker terima kasih kayak gitu. Terus habis itu aku cuman gini aja, aku kirim stiker lelah kayak gitu teman-teman ya. Terus kemudian beliau balas lagi, bukannya tidak boleh libur tapi nunggu waktu yang aman seperti itu, nanti kalau sudah pandeminya lewat kamu boleh libur. Terus aku mikir lagi, pandeminya akan berakhir kapan ya, aku capek teman-teman, jujur saya kalau tidak libur itu nggak ada semangat ya, bukannya ya kita kerja ya nyenengin diri itu penting buat aku ya teman-teman ya. Ya untuk yang tidak suka libur silahkan, tapi menurut aku pribadi saya itu butuh apa ya teman-teman ya, saya itu bekerja untuk keluarga, untuk semuanya, jadi saya juga punya hak untuk menikmati, maksudnya menyenangin diri, saya juga punya hak untuk menyenangin diri kayak gitu teman-teman ya. Bukan materi, bukan apa ya ukuran kebahagiaan untuk aku, bukan teman-teman, saya itu mencari kebahagiaan, ketenangan diri kayak gitu ya. Aduh, pokoknya intinya seperti itu. Nah kemudian malamnya itu majikan cowok itu datang, majikan yang kedua itu datang, majikan yang kecil datang ke sini. Terus beliau juga makan di sini, nggak ngabarin aku kesininya, datang ke sini kayak gitu ya. Saya juga gak ada persiapan untuk makan malam ya teman-teman ya, terpaksa saya harus ngedadak masaknya makan malam waktu kemarin itu ya. Terus setelah itu ya kita nggak pernah ngomong panjang lebar ya teman-teman ya, agak seperti yang dulu ya. Aku dulu itu majikan datang itu aku ramah, soalnya aku sudah terbiasa di Tionghoa ya teman-teman ya. Di Tionghoa itu saya selalu bertutur sapa, selalu menyapa, selalu menegur majikan, ngajak ngomong majikan, ramah kayak gitu. Tapi di sini kalau saya bersikap seperti itu, di sini tuh kurang suka teman-teman ya. Di sini tuh sukanya aku diem, ya udah majikan kemarin pulang itu aku cuma diem ya gitu teman-teman ya. Jadi saya tidak kebanyakan cincong ya, diem gitu aja. Kalau beliau tanya apa saya jawab kayak gitu, tapi saya seringnya itu minta, misalkan aku ada kebutuhan apa, ada masalah apa, aku cuma chat line kayak gitu aja. Sama majikan yang kedua sudah beda jauh dari pertama aku dulu datang ke sini teman-teman ya. Terus apalagi ya, terus malam itu gini teman-teman yang bikin aku jengkel banget. Majikan semuanya kan tahu aku pengen libur dan tidak jadi ya, karena majikan ngomongnya kayak gitu, ya udah daripada berbelit-belit ya. Terus kemudian itu yang paling aku sebelin semalam itu gini teman-teman ya, aku waktu di dapur ya, waktu di dapur bersih-bersih dapur, habis masak habis makan ya, majikan yang kedua itu ke kamar mandi teman-teman ya. Pokoknya kejadian ini itu sudah 2 kali teman-teman ya. Yang pertama itu sewaktu aku belum berantem sama majikan, yang kedua semalam ya. Soalnya itu kamar mandi teman-teman ya, aku di sini terus kamar mandinya di situ gitu kan ada jendela yang nggak ketutup kayak gitu teman-teman ya. Majikan itu masuk ke kamar mandi itu 2 kali kencing nggak ditutup pintunya teman-teman, bayangkan. Padahal itu dari sini tuh kelihatan kayak gitu teman-teman ya. Ya kurang sopan lah menurut aku ya teman-teman ya. Biarpun kencing aja ya seharusnya ditutup ya teman-teman ya, kurang sopan lah menurut aku seperti itu. Aku merasa gimana kayak gitu teman-teman ya, bukannya aku sok suci ya, sok gimana, enggak teman-teman ya. Ya setidaknya kalau misalkan kepingin kencing ya ditutup lah kayak gitu kan. Aku kan di sini, saya nggak tahu apa maksudnya ya teman-teman ya. Apa mungkin karena aku nggak jadi libur, kemungkinan dia mengira kalau saya libur itu kepinginnya kayak gitu teman-teman ya. Padahal kita libur itu cuma kepingin refreshing aja ya. Saya sudah tua jadi nggak kepingin yang aneh-aneh kayak gitu teman-teman. Yang penting keluar dari rumah ngelihat pemandangan di luar, refreshing pikiran kayak gitu, melepas semua lelah kita, melepas semua lelah saya di sini kayak gitu. Bukan yang libur yang gimana kayak itu, enggak kayak gitu ya. Ya paling ya bikin konten kayak gitu teman-teman ya. Yang misalkan aku dikasih libur 2 hari ya tidurnya tetap di hotel teman-teman ya. Terus gimana lagi, masa di kolong jembatan
masa di stasiun kan gak enak, itu pasti di hotel. Saya sendiri pun juga bisa tidur di hotel itu teman-temannya, tanpa teman juga gak apa-apa kayak gitu. Misal dikasih libur 2 hari, bukan yang aneh-aneh ya. Kemungkinan majikanku yang kedua itu mengiranya saya itu minta libur untuk bulan ini, dikiranya kepingin kayak gituan ya teman-teman ya. Dan kayaknya memang disengaja ya, ke kamar mandi itu pintunya nggak ditutup kayak gitu, biar aku ngeliat barangnya kayak gitu ya teman-teman ya. Dan Masya Allah, aku ya bukannya sok suci ya enggak, aku ya langsung ke atas ya teman-teman ya, langsung naik ke atas, nggak aku terusin pekerjaanku, nggak aku lanjutin kayak gitu. Terus habis majikan selesai kamar mandi, aku turun lagi. Padahal kamar mandi itu di sini ada 2 teman-teman ya, kamar mandinya yang di atas dan di bawah. Yang namanya kencing nggak ditutup, apalagi pas aku ngeliat itu langsung gitu ya. Pokoknya beliau misalkan masuk ke kamar mandi itu, saya itu misal ping ngeliat itu langsung kelihatan teman-teman ya, karena memang pintunya nggak ditutup kayak gitu. Di sini kan jendelanya memang terbuka kayak gitu, kayak memang disengaja gitu teman-teman ya. Saya nggak tahu lah apa maksudnya ya. Saya di sini bekerja menjaga orang tua ya, fokus kerja, nggak kepingin yang gitu-gituan. Misalkan kepingin gitu-gituan, ngapain juga sama majikan ya teman-teman ya. Kita nggak ada harga dirinya teman-teman ya di sini. Misalkan sudah jadi pembantu, sudah jadi babu, sudah jadi budak nafsunya juga, aduh minta coba. Enggak teman-teman, enggak seperti itu. Saya di sini tuh kerja fokus menjaga orang tua, nggak akan aku campur adukan dengan perbudakan nafsu setan. Kalau misalkan aku menjaga orang tua nenek itu ya, terus saya harus ngelayanin majikan, itu namanya kita diperbudak setan teman-teman ya. Kita itu diperbudak nafsu setan ya. Majikan ya majikan, kita di sini tahu posisi, di sini kita pembantu, ngapain juga harus bermain sama bos ya kan. Misalkan kepingin gituan, di luar aja lah, maksudnya dengan orang lain. Misalkan kepingin gitu ya teman-teman ya, gak perlu sama majikan, menurut aku seperti itu. Jadi ada atasannya, kita di sini pembantu. Dan ya banyak sebetulnya sih sama ya, saya juga kurang tahu ya teman-teman ya, saya juga kurang tahu gitu kan. Banyak teman-teman aku yang ngajarin aku seperti itu. Majikanmu itu galak sama kamu, mungkin kepingin gituan gitu, gini. Aku nggak seperti itu teman-teman, saya nggak seperti itu. Biarpun aku dipamerin barangnya seperti itu waktu kencing di sini, saya pun nggak apa ya, nggak ada respon, nggak begitu ya. Mungkin karena aku sudah tua ya teman-teman ya. Jadi untuk mengarah ke sana itu masih berpikir 1000 kali ya. Memang berapa kali, 2 kali majikan seperti itu. Dan juga pernah aku mandi itu diketuk pintunya teman-teman ya, saya nggak tahu apa maksudnya. Sudah tahu saya mandi di atas diketuk kayak gitu. Saya tetap berpikiran positif teman-teman ya. Misalkan majikan di kamar mandi pintunya nggak dikunci, aku mandi terus diketuk, itu aku nggak ada pikiran gimana. Ya udah nggak apa-apa, pikiran yang negatif itu aku jauhin kayak gitu teman-teman ya. Tapi di sini saya memang membatasi diri, saya di sini pembantu, saya menjaga orang tua, saya menjaga orang tuanya kayak gitu. Jadi untuk bermain sama majikan itu menurut aku masih bukan pembantu profesional. Kalau pembantu profesional nggak seperti itu, kita harus menghargai diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Hargailah diri kita sendiri, ada batasannya kayak gitu teman-teman ya. Ada harga diri kita tetap ada kayak gitu di depan majikan. Kalau sekali kita mau digituin sama majikan, di mata majikan itu kita udah dinilai ya, nggak tahu juga sih, nggak tahu. Tapi menurut aku pribadi nggak cocok sekali misalkan kita diperbudak nafsu setannya majikan. Saya itu berpikirnya begini teman-teman ya, saya itu orangnya jelek, gendut, hitam, mana ada cowok yang mau ya, apalagi sampai majikan nafsu sama pembantunya seperti saya, itu nggak mungkin. Saya selalu berpikiran seperti itu teman-teman ya, nggak mungkin ada yang mau dengan muka kucel, orang tua udah gendut hitam seperti ini, nggak ada yang nafsu lah istilahnya seperti itu. Jadi untuk kesana itu untuk ya anjurannya teman-teman aku mah seperti itu ya, ladenin wae bosmu kuwi beda cerewet, beda penyek, bosmu paling jaluk kelon kayak gitu. Tapi enggak lah, majikanku enggak, menurut aku enggak lah. Mungkin beliau pas waktu kencing itu enggak sengaja, enggak dikunci apa gimana, mungkin beliau pas ngetuk pintu waktu aku mandi juga enggak disengaja mungkin kayak gitu ya. Mungkin ada masalah sendiri, saya nggak tahu teman-teman. Tapi yang tetap
berpikiran positif, nggak mungkin ada pikiran yang seperti itu majikanku, insya Allah nggak ada ya. Aku berpikiran positif, saya sudah tua teman-teman ya, siapa yang mau masuk gitu ya, saya tidak menawarkan diri, enggak teman-teman ya, saya sudah tua, jadi misalkan mencari yang lebih muda, yang lebih cantik, lebih masih bisa gitu. Orang seperti saya itu sudah nggak ada apa ya, di mata orang itu sudah nggak, orang di luaran itu melihat orang seusia saya itu sudah nggak berselera teman-teman ya, apalagi majikan kayak gitu. Jadi udahlah, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, nanti aku setelah nyiapin nenek makan siang, aku mau bikin sambelnya, yang Cici di sebelah itu minta tolong dibikin sambel ya, gitu aja dulu ya. Di sini ada cabai yang dikasih cicinya itu, ini tak potong-potong seperti ini ya teman-teman ya, nanti digoreng dan meledos-meledos. Kalau nggak digunting seperti ini akan meletus-meletus mengenai wajah saya. Sekarang sudah selesai teman-teman, sambalnya siap untuk diambil orangnya ya. Ini ya, cuman dapat segini. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.